Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Saya ayuhal ikhwan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sebelumnya saya ucapkan al-afwu, maaf atas keterlambatan karena keadaan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang selanjutnya, sebelumnya juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada takmir masjid, muhajirin, ataupun kepada warga, ataupun kepada pengurus yang telah memberikan waktu demikian tempat kepada kami untuk menyampaikan beberapa perkara dari Islam yang hendak kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, dari permintaan ikhwah berkaitan dengan materi, rencananya akan membahas tentang sirah. Jazakumullah banyak sekali, 2 kali taklim. Rencananya akan membahas sirah. Iya. Dan saya qadarullah insyaallah saya cari-cari kitab sirah yang enak diajarkan apa, enggak dapat. Iya, enggak dapat. Dari sirah yang ringkas seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mukhtasar siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca, kalau diajarkan ini bukan ringkasan. Begitu. Cari buka sirah yang lain sama. Sehingga barakallahu fikum, kesimpulannya saya tidak dapat kitab sirah yang tepat yang bisa diajarkan. Kenapa? Karena sirah itu paling enak kalau dibaca sendiri. Kalau diajarkan ya kayak orang baca cerita gitu. Itu kurang seru. Kecuali kalau menukilkan. Akhirnya saya buka lagi kitab-kitab yang lain. Saya dapat faedah dari kitab Fadail Sahabat. Fadail Sahabat. Keutamaan-keutamaannya sahabat. Keutamaan-keutamaan sahabat di dalamnya ini disebutkan beberapa sahabat dan beberapa kelebihan keutamaan yang dimiliki masing-masing sahabat tersebut. Entah itu dari istrinya Nabi, atau putrinya beliau, atau khulafaur rasyidin, atau yang lainnya. Saya dapatkan di dalamnya itu isinya banyak menyebutkan tentang kelebihan sekaligus beberapa cerita tentang keadaan mereka. Yang saya rasa ini mungkin sudah mewakili sedikit dari sirah. Kemudian barakallahu fikum, saya lihat lagi kitab yang lain. Enaknya apa yang mau disampaikan? Saya buka Riyadhus Shalihin, ada sana bab kitab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, judulnya Al-Umur Al-Manhiyah Anha. Jadi perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Hingga di sana ada 2 yang saya dapatkan, mau milih. Yang pertama Fadailus Sahabat,
Kalau kita mau baca Fadhailus Sahabah, maka saya bacakan dari Sahih Muslim. Saya bawa kitab ini Sahih Muslim. Atau ini kita enakan saja, nyantai aja. Tak ajak rembukan. Atau yang kedua, kalau bukan Fadhailus Sahabah ini, yang kedua Riyadhus Shalihin, diambil dari kitab yang di dalamnya judulnya Al-Umur Al-Manhiyat Anha. Perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Mau milih yang mana? Yang pertama, keutamaan sahabat, di dalamnya ada sirah, sedikit keutamaan sahabat dan cerita-ceritanya. Yang kedua, perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Itu banyak sekali itu. Dari cara berpakaian, cara berbicara, cara bergaul, cara bertetangga, itu semuanya dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan menyebutkan hadis-hadisnya. Bagus sekali. Milih yang mana? Gimana? Karena bukan aja. Yang perkara yang dilarang dalam Islam, kalau yang lain. Contoh yang pertama, kalau yang lain, perkara yang dilarang, itu bagus sekali. Kalau perkara dilarang dalam Islam, kita akan dapatkan di sana akidah, manhaj, adab, akhlak, fikih, itu komplit di dalamnya. Bahkan cerita. Dari ceritanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti dibawa ke neraka, dibawa juga ke surga, maksudnya diperlihatkan neraka, dibawa ke surga, ada banyak cerita di sana. Baik. Baik, insyaallah. Jadi kesimpulannya akan kita baca perkara yang dilarang di dalam Islam. Insyaallah untuk pertemuan yang berikutnya itu, ya kita selengi untuk pertemuan yang berikutnya. Kita sepakati ya. Yang kita bahas adalah kitab Al-Umur Al-Manhiyat Anha, perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam, diambil dari Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Begitu ya. Baik. Adapun untuk hari ini kita akan sedikit membaca tentang fadilah Fadilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk hari ini. Di sana ada sedikit perbedaan atau mungkin banyak ya antara majelisnya kita dengan majelisnya para ulama. Begitu. Maksudnya pelajaran. Kalau majelisnya para ulama, mereka sering sekali membacakan kitab-kitab hadis. Disebutkan di sana haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Jadi disebutkan nama yang komplit, baru hadisnya. Begitu. Kalau kita kan jarang, taklim ada penyampaian seperti itu jarang sekali. Nah sekarang kita nyoba, kita hari ini nyoba menyebutkan hadis tapi sama orang-orangnya, ya kan? Berkata Imam Ibn Mubarak rahimahullah, laula isnadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada isnad, tidak ada jalur periwayatan hadis dari si fulan, dari fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ini tidak ada semua, laqala man syaa ma syaa, maka setiap orang akan berbicara semaunya. Begitu. Misalnya ada orang memang aslinya penjahat, pendusta, ngomong apa saja itu dusta ya. Tinggal sebutkan saya mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia bikin hadis. Kira-kira ketahuan enggak? Tidak ketahuan kalau hadis ternyata dari orang yang pendusta. Adapun dalam Islam tidak bisa. Ada orang baru yang tidak dikenal
dia belajar di mana, gimana caranya belajar, asalnya dari mana, lahir di mana, tinggal lamanya di mana, tiba-tiba nyampaikan hadis, itu hadisnya ditolak. Kenapa? Tahu dari mana orang ini kalau ada hadis ini? Tahu dari mana? Gurunya siapa? Dia dengar dari siapa? Oh, ternyata dia menyebutkan seorang ahli hadis, si fulan. Ditanyakan kepada gurunya tersebut, ya fulan, apakah engkau punya murid namanya si fulan? Oh, enggak ada. Enggak pernah saya punya murid seperti dia. Oh, berarti orangnya apa? Enggak diterima hadisnya. Sehingga selamat kita dengan sebab ini. Sehingga Allah Subhanahu menjaga Islam di antara sebabnya dengan isnad, dengan jalur periwayatan hadis. Karena tidak semua orang kemudian bisa ngomong semaunya. Harus orang yang dikenal. Karena para ulama itu saling mengenal kalau zaman dulu. Jalur periwayatan hadis dari siapa, gurunya siapa itu dikenal. Begitu. Sekarang kita nyoba sedikit membaca barakallahu fikum tentang jalur periwayatan hadis. Qala Imam An-Nawawi Fadhailus Sahabah. Ini bab dalam kitab Muslim, faedah. Jadi penyebutan bab kitab di dalam Sahih Muslim itu yang membuat Imam Nawawi. Ingat-ingat ya. Yang membuat kitab ini, babnya ini, itu yang membuat adalah Imam An-Nawawi, bukan Imam Muslim. Adapun Sahih Muslim yang asli, tulisannya Imam Nawawi, itu tidak ada nama kitabnya, tidak ada nama babnya. Jadi dari hadis pertama sampai hadis terakhir dalam Sahih Muslim yang asli, itu tulisannya cuma hadis, haddatsana fulan fulan, dilanjut begitu. Tidak ada babnya. Tidak ada bab. Ini babnya tentang apa, ini bab apa, tidak ada. Yang asli itu tidak ada. Kemudian Imam Nawawi punya inisiatif supaya memudahkan kita ketika belajar Sahih Muslim, dibuatkan apa? Bab. Begitu. Paham ya? Sehingga yang membuat bukan Imam Muslim, tapi Imam Nawawi. Fadhailus sahabah radhiyallahu taala anhum. Fadilah sahabat radhiyallahu taala anhum. Bab min fadhaili Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bab fadilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Imam Muslim rahimahullah haddatsani Zuhair bin Harb wa Abd bin Humayd wa Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Nama orang, tiga orang ini, tiga-tiganya muridnya barakallahu fikum Habban ibn Hilal, saudara perguruan. Qala Abdullah barana wa qala akharan haddatsana Habban ibn Hilal. Ada faedah ini. Menyebutkan kalimat haddatsana, haddatsana artinya menceritakan kepada kami. Sama akhbarana, memberitakan kepada kami saja dikisahkan ini. Karena hati-hatinya ahli hadis, enggak sembarangan mungkin kan. Misalnya si fulan, katakanlah namanya tadi Abdullah ini Abdurrahman Ad-Darimi, itu meriwayatkan dari gurunya Habban bin Hilal, itu mengucapkan hadatsana apa akhbarana? Begitu ditanya. Oh, beliau menyebutkan akhbarana. Begitu. Sehingga disebutkan Abdullah meriwayatkan dengan menyebutkan akhbarana, telah memberitakan kepada kita. Giliran Abd bin Humayd sama Zuhair bin Harb tidak bilang akhbarana, bilangnya haddatsana. Padahal artinya sama ya, Pak. Akhbarana sama haddatsana artinya sama. Secara umum. Paham? Artinya sama. Tapi karena hati-hatinya, saya tidak sembarangan menyebutkan, hati-hati dalam menyebutkan kalimat, itu dipisahkan. Tidak, si Abdullah bilang akhbarana, yang lainnya bilang haddatsana. Qala haddatsana Habban ibn Hilal qala haddatsana Hammam ibn Munabbih qala haddatsana Thabit qala haddatsana Anas bin Malik. Thabit ini adalah orang yang paling kuat periwayatannya dari Anas bin Malik.
Sabit ini orang yang paling kuat periwayatannya dari Anas bin Malik. Baik. Kata Anas bin Malik, anna Abu Bakr As-Siddiq haddatsahu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada Anas bin Malik. Qala, Abu Bakar menyatakan, nazartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina. Aku melihat kepada kaki-kakinya orang musyrikin di atas kepala kamu. Di atas kepala kamu. Wa nahnu fil ghari, dan kami sedang di dalam gua. Maksudnya apa? Ini cerita ketika beliau bersama sahabatnya yang sahabat lamanya sejak kecilnya adalah Rasulullah SAW, teman sejak kecil. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Waktu beliau hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, itu enggak langsung pergi keluar kota, langsung pergi ke Madinah, enggak. Kenapa? Karena kalau secara strategi itu bisa dikejar sama musuh. Bisa dikejar oleh musuh. Atau minimalnya bisa ditahan oleh musuh yang ada di depannya. Begitu. Sehingga ini meskipun beliau nabi mendapatkan wahyu, tetap pakai strategi. Kenapa? Karena beliau juga manusia biasa. Harus dengan strategi juga. Cara. Coba bayangkan lari dari Mekah secepatnya lewat jalan Madinah, bisa dihadang orang, ketahuan. Kenapa? Karena orang Quraisy ini sudah menghalalkan kepalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siap diberikan harta 100 ekor unta kalau yang bisa menangkap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhati-hati. Sebelum pergi dari Mekah, itu beliau nyendiri dulu sebentar, 3 hari di Gua At-Tur, bersama Abu Bakar As-Siddiq. Selama 3 hari itu. Makannya dari mana? Diantarkan oleh anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman kalau sudah mulai malam gelap, beliau pergi ke gua mengantarkan makanan. Kemudian sebelum subuh itu harus sudah sampai rumah lagi. Sudah sampai rumah lagi. Dan beliau Abdurrahman ini bukan berjalan sendiri, akan tapi dengan kambingnya. Kalau sendiri nanti kelihatan ada jejak kaki orang. Jadi bawa kambing. Dan gua tersebut letaknya bukan di samping, tapi di bawah. Paham? Jadi guanya itu di bawah, bukan di samping. Kan kebanyakan gua itu kan di bawah, di samping. Kalau ini di bawah, guanya kecil, tidak terlalu besar. Sehingga ketika orang-orang musyrikin Quraisy nyari-nyari Nabi keliling kota Mekah, termasuk di dekat gua ini melewati kepalanya Nabi sama kepalanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ini di samping-sampingnya nih, berjalan di atas kepalanya orang musyrikin. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq, lau anna ahadahum nazara ila qadamaihi absarana tahta qadamaihi. Seandainya satu orang saja yang melihat ke bawah sebentar, melihat kaki, sungguh mereka akan melihat kita. Cuma ngelirik sebentar, tahuan, begitu. Seandainya ngelirik, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka. Allah Subhanahu yang menjaga mereka. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, menurutmu bukankah bersama 2 orang kecuali pasti Allah Subhanahu itu yang ketiga? Begitu. Ada 2 orang berarti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kedua orang tersebut
selama itu mukmin. Ini berbeda ya, berbeda dengan hadis yang satunya yang mirip. Baik. Apa hadisnya? Sama apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqluwanna rajulun bi imra'atin illa salihahuma syaitan. Tidaklah menyendiri seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, yang tidak halal bagi dia, yang tidak halal baginya, illa kecuali yang ketiga siapa? Syaitan. Begitu, beda ayatnya. Kenapa? Karena di sini mensifatkan orang mukmin. Orang mukmin yang sedang menjaga agamanya. Adapun jenis yang kedua tadi, dua orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Maka yang ketiga syaitan. Yang ketiga syaitan. Kenapa? Karena syaitan akan selalu mendukungnya, selalu memotivasi, meniup-niup supaya barakallahu fikum mengikuti syahwatnya. Adapun yang mukmin, Allah yang menjaga keduanya. Paham ya? Ini berbeda. Wallahu musta'an. Abu Bakar As-Siddiq. Hadis yang selanjutnya. Haddatsana Abdullah bin Ja'far bin Yahya bin Khalid. Qala haddatsana Ma'an. Qala haddatsana Malik an Abi Nadr. An Ubayd bin Hunain an Abi Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu termasuk min sigari sahabat muda. Yang seumuran dengan beliau itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Itu seumuran. Abdullah ini Taib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah, satu lagi siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As, seumuran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal minbar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas minbar. Faqala, maka beliau bersabda. Duduk di atas minbar ini di antara bukti bahwasanya mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa diduduki, mimbarnya ya. Bisa dipakai duduk, coba lihat mimbar. Enggak bisa dipakai duduk ini. Kalau duduk nanti nongkrong di atasnya. Kalau mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dipakai duduk. Disebutkan dalam hadis yang lain, yakni salah darajat, ada tiga tangga modelnya. Laukana jalasa, seandainya duduk di tangga yang ketiga tadi, kemudian berdiri satu orang, ini sekalian. Jadi tidak terlalu tinggi itu mimbar. Jadi kalau orangnya duduk di atas tangga yang ketiga, kan tiga tangga. Tempat duduknya yang ketiga, tempat berdiri kedua, tempat melangkah yang kedua, tangga yang pertama. Paham ya? Tangga pertama untuk naik, tangga kedua untuk berdiri kalau menghadap jamaah, tangga yang ketiga untuk duduk. Tangga yang ketiga untuk duduk. Dan kalau yang tangga ketiga ini dipakai duduk, kemudian di sampingnya ada orang berdiri, ini selisihnya tidak terlalu jauh. Ya, ini kori, dekat. Tidak terlalu kemudian tinggi sekali begini, tidak. Sehingga mimbarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pendek, bukan mimbar yang kadang mimbar tinggi sekali. Adapun mimbar yang di Madinah saat ini yang tinggi sekali, itu bukan lagi mimbarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lama. Itu mimbar sudah diperbaharui oleh khalifah-khalifah yang setelahnya. Baik. Selain Khulafaur Rasyidin, sehingga ditinggikan. Madinah sekarang mimbar itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Disebut Raudhah, kalau di Madinah disebut Raudhah namanya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar. Maksudnya mimbar yang keberapa? Yang ketiga. Faqala, maka beliau bersabda, Abdun
khayyarahu Allah baina ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indahu. Seorang hamba, ada seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pilihan. Jadi dia dipilih dan diberikan pilihan, apakah mau diberikan hiasan dunia ataukah diberikan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu. Jadi ada seorang hamba dipilih oleh Allah, diberikan pilihan, mau memilih kehidupan dunia atau memilih sesuatu yang ada di sisi Allah. Maksudnya apa? Rahmatnya Allah, surganya. Fabaka Abu Bakrin, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq beliau menangis. Wabaka, dan tambah lagi menangis. Artinya sangat-sangat menangis. Begitu. Di antara sifatnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu orangnya sedikit-sedikit nangis. Sedikit-sedikit nangis. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Badan beliau kecil, kurus, gampang nangis lagi. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bukan orang, jangan dibayangkan Abu Bakar As-Siddiq orang yang tinggi, gagah, gede, enggak. Beliau itu badannya kurus, kecil, enggak tinggi beliau. Dan gampang nangis. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, ini agak nyimpang sedikit. Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, kemudian memerintahkan agar Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam, Aisyah enggak mau. Lah, kenapa? Karena abi saya, ayahku orangnya gampang nangis. Orangnya rokib, sedikit-sedikit nangis. Sehingga Aisyah enggak mau memenuhi perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan yang lain. Kata Rasulullah, "Mur Abu Bakrin." Harus Abu Bakar As-Siddiq, perintahkan dia jadi imam. Kata Aisyah, "La, yang lain saja, Umar saja." Fa'aba illa Abu Bakrin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau kecuali harus Abu Bakar As-Siddiq. Harus, pokoknya harus. Ini sudah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau sedikit-sedikit menangis. Dan dalam kisah ini juga beliau menangis. Bahkan wabaka, sudah menyebutkan fabaka Abu Bakrin, wabaka, artinya sangat menangis. Waqala, dan dia berkata, fadainaka bi abaina wa ummahatina. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar wa kana Abu Bakr a'lama nabiyyi. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah huwa al-mukhayyar, adalah hamba yang dipilih. Artinya orang-orang itu bingung. Yang nangis dari sekian banyak jamaah itu cuma Abu Bakar As-Siddiq. Dan nangisnya bukan terseduh-seduh, nangis dengan keras. Sehingga orang-orang itu bingung melihatin Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, ini hadisnya panjang kalau riwayat yang lain. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq nangis? Pada bingung, bertanya-tanya. Baik. Padahal sudah jelas yang disampaikan Rasulullah itu maksudnya siapa? Yang dimaksud siapa? Adalah beliau sendiri, tidak mungkin yang dimaksud Abu Bakar As-Siddiq. Kok dia yang nangis? Begitu. Baik. Tapi dikembalikan lagi kepada masing-masing sahabat. Fakana Abu Bakar a'lama. Tapi bukankah Abu Bakar itu orang yang paling berilmu di antara kamu? Baik. Jadi mereka bingung kok Abu Bakar menangis. Tapi karena Abu Bakar orang yang paling berilmu, mereka juga diam. Tetap dikembalikan kepada urusan kepada beliau sendiri. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu. Kalau kita bingung berarti kita ini yang tidak tahu ilmunya. Begitu. Paham? Kenapa beliau menangis? Karena beliau tahu ilmunya. Sedangkan kita tidak tahu ilmunya, sehingga kita mau nangis karena apa? Apa yang menyedihkan dari ucapan tadi? Coba perhatikan ucapan tadi, menyedihkan tidak? Seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu antara diberi kehidupan dunia atau diberikan sesuatu yang ada di sisi Allah. Ada yang menyedihkan?
Ada yang menyedihkan enggak? Berita orang meninggal atau apa enggak ada kan? Tapi Abu Bakar As-Siddiq nangis. Para sahabat bingung. Baik. Barakallahu fiikum. Di sana ada syahidnya dijelaskan oleh para ulama. Abu Bakar As-Siddiq waktu itu adalah orang yang paling paham dengan hadis tadi. Hadis tersebut maknanya baik qurbu mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jarak antara hadis ini dengan meninggalnya Nabi kurang lebih 1 tahun. Jarak antara hadis tadi disampaikan dengan meninggalnya Nabi kurang lebih 1 tahun. Begitu. Abu Bakar As-Siddiq nangis jadi-jadinya. Beliau menangis duluan. Dan di sana para sahabat tahu tentang hadis ini, maknanya dekatnya kematian Nabi setelah Nabi meninggal. Jadi setahun kemudian baru para sahabat lain itu paham. Oh, dulu hadis yang dulu Abu Bakar As-Siddiq menangis itu artinya Rasulullah hampir meninggal. Makanya beliau menangis. Baru paham para sahabat, tahun jaraknya. Kenapa? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abu Bakar tidak menangis kecuali sedikit. Yang lain nangis sampai Umar bin Khattab, bayangkan, sampai beliau marah-marah, saking sedihnya. Faman yaqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata fa'adrikunu, sampai diancam. Orang yang berani ngomong bahwa Rasulullah itu meninggal, aku akan penggal kepalanya. Sehingga para sahabat nggak berani sama Umar. Siapa yang berani? Nggak bilang apa-apa. Padahal sudah jelas meninggal kan? Datang Abu Bakar As-Siddiq dengan memacu kudanya, tidak nangis beliau. Kenapa tidak nangis? Karena nangisnya sudah tahun yang lalu. Sedihnya itu sudah sejak sebelumnya. Sudah nangis duluan, sudah ngerti, paham kalau beliau hampir meninggal. Setelah itu beliau datang jenazahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikecup keningnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menitikkan air mata, tidak nangis jadi-jadinya, nangisnya cuma sedikit. Baru kemudian beliau datang Umar. Yang pertama didatangi Umar, ijlis dia Umar, sampai 3 kali. Umar tidak mau duduk. Ijlis dia Umar, sampai 3 kali. Karena 3 kali tidak mau duduk, Abu Bakar yang berdiri. Baik, lalu beliau mengumandangkan barakallahu fiikum, menyerukan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata. Kata beliau, man kana ya'budullaha wahdahu la syarikalah, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, fa innahu hayyun la yamut, maka dialah Allah yang selalu hidup, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh dia telah meninggal. Setelah beliau lafazkan beliau telah meninggal, Umar bin Khattab langsung terduduk lemas. Tadi berdiri dengan gagahnya, langsung beliau terduduk lemas di atas lututnya. Baru paham, ini sudah Abu Bakar As-Siddiq yang ngomong. Beliau sudah meninggal, beneran meninggal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian beliau membacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad kecuali adalah seorang rasul yang telah muncul sebelumnya para rasul. Afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum, kata Allah. Apakah seandainya dia meninggal, Muhammad itu meninggal sallallahu alaihi wasallam, atau terbunuh, kemudian kalian murtad kembali kepada agama kalian sebelumnya, kalian murtad keluar dari Islam, kata Umar bin Khattab, seakan-akan kami tidak pernah mendengar ayat ini kecuali waktu itu. Seakan-akan kami tidak mendengar ayat ini kecuali waktu itu. Para sahabat lupa dengan ayat ini, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Umar saja lupa kalau ada ayat ini.
diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kalau Nabi itu seorang Rasul, manusia biasa seperti para Rasul sebelumnya yang juga telah meninggal. Paham? Sehingga beliau menjelaskan orang yang menyembah Muhammad, dia telah meninggal. Yang menuhankan Muhammad, dia telah meninggal. Tapi orang yang menyembah Allah Subhanahu fa innahu hayyun la yamut. Allah itu Maha hidup dan tidak pernah mati. Paham? Baik. Ini cerita dari hadis tersebut. Khair insyaallah. Kita tunggu. Insyaallah. Waktu sudah cukup. Ini satu harinya belum selesai, masih ada lafaz setelahnya. Dan kita ganti pembahasan kitab yang lain. Nah, sekarang saya tawarin lagi yang saya berubah pikiran. Ya, saya tawarin lagi ya. Mau bahas kitab yang tadi dipilih antum, kitab Al-Umur Al-Manhiyat Anha, perkara-perkara yang dilarang dalam Islam, atau Fadhailus Sahabah, fadilah sahabat. Ayo. Yang pertama tadi, yang tadi dipilih, ya, yang dipilih ya, tetap ya, mantap ya, insyaallah. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.